Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Real Jakarta. Apa kabar? Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua ke salah satu tempat yang cukup menarik. Saya sekarang lagi ada di salah satu taman yang tematik yang ada di Jakarta. Sekarang saya ada di Tebet Eco Park dan saya sekarang mau coba lihat ada apa saja di sini. Tapi sebelum kita masuk, kita harus daftar dulu untuk kapasitas pengunjung setiap harinya di satu sesi 4.000 ya, dari pagi sampai siang, nanti siang sampai sore 4.000 juga, jadi 8.000 teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke Tebet Eco Park ini kita harus daftar dulu di aplikasi Jaki. Jadi nanti kita sudah dapat barcode-nya ya. Nah nanti barcode-nya ini kita scan. Kita sekarang sudah berada di area pintu masuknya. Ini untuk area plazanya teman-teman. Wah, enak banget di sini ya. Banyak pepohonan. Taman ini diresmikan pada April 2022 oleh Bapak Anies Baswedan. Ada beberapa zona yang ada di taman ini. Sekarang kita ada di gerbang utama pintu masuk dari Tebet Eco Park ini. Ada pusat informasi, lalu ini ada toiletnya. Ini ada musola. Ini untuk wastafelnya terbuka, jadi bisa sambil cuci tangan, kita bisa sambil lihat pemandangan pohon-pohon. Nah sekarang kita lihat sisi yang sebelah sana nih. Oh. Ini untuk tenan-tenan ya, jadi buat yang mau makan atau minum. Ruang terbuka hijau yang dikelola dengan profesional, dengan baik. Jadi pengunjung yang datang ke sini akan nyaman, terus juga fasilitasnya lengkap di sini. Oke. Tebet Eco Park memiliki lahan yang cukup luas ya, ada sekitar 7,3 hektar. Ini dulunya namanya Taman Tebet. Taman Tebet Selatan, Taman Tebet Utara terpisah oleh jalan raya ya, sekarang disatukan menjadi Tebet Eco Park. Tadi itu plaza. Teman-teman, pada saat kita berada di Taman Tebet Eco Park ini, kita harus selalu mengikuti tata tertib ya, karena di sini diawasi langsung oleh CCTV ya. Ini kita sekarang berada di Thematic Garden. Tempat untuk berpiknik ya. Area spot untuk berfoto. Di sini ada fasilitas untuk bersantai ya, ada tempat duduk. Taman ini juga dimanfaatkan untuk area seni, area instalasi. Di Thematic Garden ini kita bisa lihat ada instalasi patung, ada juga area untuk bersantainya juga seperti ayunan. Di Tebet Eco Park ini teman-teman bisa melihat berbagai macam pepohonan nih. Salah satu yang unik ada pohon leda ini atau Eucalyptus deglupta nih ya, kalau untuk bahasa ininya ya, bahasa ilmiahnya. Warna batang pohonnya ini warna-warni ya. Sekilas seperti dicat ya, padahal ini warnanya ini alami ya. Sebut dengan rainbow eucalyptus ya. Ini sebetulnya pohon kayu putih ya teman-teman ya. Pohonnya cukup tinggi.
Nah, ini yang menginspirasi untuk dibuat jembatan yang di depannya nih. Di Tebet Eco Park ini ada salah satu ikonnya nih. Ikonnya adalah Infinity Link Bridge ini ya. Dirancang untuk menyambungkan taman ya. Jadi Taman Utara dan Taman Selatan yang tadinya terpisah oleh Jalan Tebet Timur, ini sekarang bisa kita kita bisa nikmati jadi satu. Infinity Link Bridge ini teman-teman punya warna yang cukup mencolok ya. Untuk jembatan ini memiliki tinggi sekitar 6 meter ya, berdiri di antara pepohonan. Untuk jembatan ini cukup panjang. Untuk menjaga keamanan beban dari jembatan Infinity Link Bridge ini, hanya sekitar 300 orang yang bisa naik di lintasan jembatan ini ya. Saat kita naik di jembatan ini, kita bisa lihat pemandangan di sekitar taman ini. Ini salah satu jembatan yang ikonik ya, yang ada di Tebet Eco Park. Untuk yang bawa sepeda tidak boleh dipakai di sini, hanya dituntun. Ternyata kenapa pakai nama Infinity? Katanya sih tidak terbatas artinya ya. Bisa lihat juga ada seperti anjungan. Ini ada tangga. Jadi jalan raya kelihatan juga dari sini, dari jembatan ini. Tuh. Melewati jembatan ini cukup panjang juga ya lintasannya ya. Saya tidak dapat informasinya untuk panjang dari jembatan ini, tapi kalau untuk ketinggiannya sekitar 6 meter dari permukaan tanah. Jembatan ini menghubungkan antara taman yang di bagian utara dengan yang di bagian selatan. Ini dihubungkan dengan jembatan ini nih. Kenapa disebut Infinity? Ya mungkin biar tidak terbatas ya. Untuk Infinity Link Bridge ini teman-teman memiliki warna yang terinspirasi dari warna pohon leda ya, yang ada di sekitar sini ya. Kita lanjut lagi ya. Disediakan juga fitness outdoor. Taman Tebet kini berubah nama menjadi Tebet Eco Park. Bukan hanya saja namanya nih yang berubah teman-teman, tapi juga fasilitasnya, penampilannya semua berubah ya. Sekarang jadi lebih baik setelah direvitalisasi. Untuk Tebet Eco Park ini ada 8 zona yang dipisahkan dengan berbagai tema. Untuk area zona playground ini disiapkan untuk taman bermain buat anak-anak. Ada berbagai macam fasilitas untuk bermain ya. Nih anak-anak bakalan seneng nih kalau main ke Tebet Eco Park ya, karena banyak wahana untuk bermain. Tuh ada perosotan, terus ada untuk tuh buat anak-anak yang suka loncat-loncat, tempat untuk duduk-duduk istirahat buat orang tuanya yang lagi jaga. Pada bisa manjat nih, tuh. Ada perosotan juga. Ya. Kita lihat ke dalam sebentar. Tuh, area dalamnya ya.
Buat teman-teman yang berkunjung ke Tebet Eco Park, jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan nyaman ya. Di sini pohon-pohonnya rindang, jadi nggak kerasa panas. Ini bisa bebas milih berbagai macam mainan di sini. Ini orang tuanya lagi pada jaga. Tebet Eco Park ini jadi disediakan oleh Pemprov sebagai ruang ketiga, ruang publik, ruang terbuka hijau yang didedikasikan untuk masyarakat, untuk lingkungan tetap terjaga. Ini mengusung konsep harmonisasi nih antara fungsi ekologi, sosial, edukasi, rekreasi. Jadi yang berkunjung ke sini bisa sambil rekreasi, bisa sambil mengenal alam, bisa sambil berinteraksi sosial, bisa sambil menjaga juga lingkungan, ekologi ya. Jadi semuanya nih harmonisasinya lengkap ya. Di sini ada taman apa nih? Taman pasir ya, buat anak-anak juga nih. Nih ada ini juga nih, anak-anak bisa berlatih motorik, latih ini juga kekuatan, kesehatan, meningkatkan kesehatan juga di sini. Sewaktu-waktu sungai yang ada di sini akan naik ya, untuk saat-saat tertentu. Jadi tetap ada peringatannya. Ini ada jembatan gantung di sini. Jembatan gantungnya kecil, pendek. Kan emang jalanannya goyang. Waduh, goyang-goyang nih. Goyang-goyang teman-teman. Jembatan goyang namanya ya. Jembatan gantung apa jembatan goyang nih? Kok goyang-goyang ya? Uji nyali naik jembatan goyang di sini aja. Nggak usah jauh-jauh yang panjang. Kita naiknya yang pendek dulu. Ini kita sekarang lagi ada di kawasan yang ada rawa-rawanya. Ini lagi nih, rawa-rawanya ini direnaturalisasi lagi menjadi kolam retensi. Buat teman-teman yang mau istirahat sambil duduk-duduk, disiapkan juga kursi-kursi santai, kursi taman yang cukup bagus, banyak pepohonan yang rindang. Terus saya ngelihat taman-taman yang hijau-hijau gini jadi seger ya, jadi relax lagi nih, jadi refresh lagi nih. Kita sekarang lagi berada di area wetland boardwalk. Tersedia lintasan dari papan kayu untuk para pengunjung, dan juga ada lahan ya. Lahannya ini berupa lahan basah. Ini seperti rawa. Ditanami juga dengan tanaman-tanaman hias, tanaman-tanaman yang didesain untuk pengendalian banjir. Ini untuk meningkatkan kualitas air ya sebetulnya ya. Jadi pada saat banjir ini bisa menyerap juga. Terus juga tanaman-tanaman ini juga bisa membuat juga untuk memurnikan air supaya air di lingkungan sekitar sini bersih ya. Ini ada instalasi-instalasi seperti serangga-serangga capung loh teman-teman. Di area ini ada kolam nih teman-teman. Kolamnya airnya cukup jernih. Katanya mau ditanami ikan lagi nih, ikan-ikan hias lagi nanti di sini ya. Ini ikannya lagi nggak ada sekarang. Wah, ini area untuk lintasan dari kayu papan ini cukup
ini juga ya, cukup panjang juga. Kita lanjut terus. Taman ini tetap indah, tetap bersih, tetap terawat. Terima kasih nih buat bapak-bapak petugasnya ya. Tuh lihat teman-teman, ada pohon yang batangnya sudah ditutupi oleh akar-akar. Jadi pohon-pohon di sini juga tetap dijaga ya kelestariannya. Buat teman-teman yang suka jogging, ini ada lintasan untuk jogging tracknya. Untuk lintasan jogging tracknya memiliki lintasan sekitar 1360-an meter ya, cukup panjang. Kita sekarang lanjut lagi ke zona berikutnya. Nah, di sini juga ada plaza juga. Ini ada akses satunya lagi untuk akses masuknya. Berikutnya kita ada di kawasan zona community garden. Untuk wadah bagi komunitas lokal. Nih, untuk gedung ini disiapkan untuk mewadahi masyarakat yang berkunjung ke sini, yang mau beraktivitas, yang mau berkebun, untuk berkumpul para komunitas juga. Tapi untuk saat ini belum ya, kayaknya ya belum terlihat ada aktivitas. Berikutnya kita ada di pet park. Ini zona khusus untuk yang mau menitipkan hewan peliharaannya di sini. Hewan-hewan peliharaan yang mau dititipkan di pet park ini biar bisa bermain di sini. Nah, ini untuk area pet park masih belum ada hewannya nih, belum ada yang bisa dilihat. Hanya seperti taman untuk bermain hewan. Kayaknya untuk taman bermain hewan peliharaan ya. Ada tempat untuk duduk-duduk juga nih sambil selonjoran di sini. Tuh. Oke. Ini salah satu keberpihakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada ekologi, terus juga keberlanjutan ya untuk menyiapkan ruang publik, ruang terbuka hijau yang ramah, juga yang berwawasan inklusi sosial. Revitalisasi dari Taman Tebet yang sekarang menjadi Tebet Ecopark ini menurut saya bisa mewujudkan ruang publik yang berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat untuk berolahraga, tempat untuk mengedukasi warga supaya lebih dekat dengan lingkungan. Selain kota yang modern, tapi juga menyiapkan lahan untuk warganya tetap dekat dengan alam, hidup sehat, terus juga menjaga ekologi, menjaga lingkungan, tetap lestari. Ini juga memiliki semangat kolaborasi ya dari pemerintah Pemprov DKI dan juga warga atau swasta dalam menyiapkan ruang ya yang bisa dinikmati oleh semuanya ya, berbagai lapisan. Sekarang kita berada di area forest buffer teman-teman. Ini zona yang lebih tenang karena posisinya berada di ujung dari Tebet Ecopark. Kita bisa berjalan di bawah pohon-pohon rindang. Sebelah dari forest buffer ini ada jalan raya ya yang cukup ramai. Di sebelah sini nih ada jalan raya yang cukup ramai, tapi dengan adanya forest buffer ini bisa sedikit ini ya meredam suara bising kendaraan yang masuk ke taman ya.
Di taman ini ada sungai yang cukup panjang juga nih. Di sini kita bisa jalan santai nih ya, di area forest buffer ini. Dan kita bisa sambil lihat pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Kita coba lihat ya untuk zona community lawn. Ini ada area terbuka, gundukan-gundukan tanah disiapkan untuk memecah ruang terbuka ini bisa berkelompok nih. Jadi yang berkunjung ke community lawn ini bisa memanfaatkan zona ini untuk berkumpul. Ini ada berbagai gundukan-gundukan, saya nggak terlalu paham. Mungkin bisa bermain di sini. Gundukan-gundukan tanah ini bisa dijadikan area untuk bermain. Di sini juga ada book corner, bisa buat baca. Ada perpustakaan mini di sini teman-teman. Bisa dimanfaatkan buat yang mau baca buku. Di sini bisa jadi tempat untuk mencari literasi, bisa mencari inspirasi. Untuk posisi zona dari community lawn ini posisinya menyudut, ya ada di bagian ujung, jadi agak terpisah. Ini lebih tenang ya, nggak terlalu ramai juga. Di sini ada area juga untuk UMKM. Nanti akan ada kantin atau tempat makan sepertinya di sini ya. Ini masih dalam tahap pembangunan untuk area UMKM-nya. Baiklah teman-teman, saya sudah explore zona-zona yang ada di Tebet Eco Park kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Buat teman-teman semua yang suka dengan video saya, silahkan untuk like, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.